Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang filsafat sains pada bagian 1, yaitu tentang pengertiannya. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu philosophia yang terdiri dari kata philon yang berarti cinta dan sophia yang berarti pandangan atau kebenaran. Aliran atau mazhab dalam filsafat yaitu rasionalisme, empirisme, positivisme, kriticisme, idealisme, naturalisme, materialisme, institusionalisme, fenomenalisme, dan sekularisme. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama, etika. Istilah etika berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, sedangkan etikos berarti susila, keadaan atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Yang kedua, estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan keindahan. Dan metafisika, dan ada juga epistemologi dan logika. Logika merupakan suatu jenis pengetahuan rasional atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan atau berpikir lurus, tepat, dan teratur. Klasifikasi sains itu ada dua, yaitu natural science dan social science. Kedua ilmu didapatkan dari metode ilmiah, yaitu observasi, hipotesis, prediksi, penelitian, dan kesimpulan. Pada bab 2 saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah pengembangan ilmu. Pengertian pengembangan ilmu yaitu sejarah. Sejarah adalah pengalaman hidup manusia pada masa lalu dan akan berlangsung terus sepanjang hidup manusia. Sejarah perkembangan ilmu dari zaman ke zaman. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno pada abad 6 pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Sejarah perkembangan ilmu Yunani kuno yang dikenal dalam sejarah sebagai awal kebangkitan filsafat. Pada abad ke-6 sebelum Masehi dikarenakan mampu menjawab persoalan di sekitarnya dengan rasio dan meninggalkan kepercayaan terhadap mitologi atau tahayul yang irasional. Yang kedua, zaman Kekaisaran Romawi pada abad 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Masa Romawi yang merupakan masa terakhir dari pertumbuhan ilmu pada zaman kuno dan merupakan masa yang paling sedikit memberikan sumbangsi pada sejarah ilmu dalam zaman kuno. Yang ketiga, zaman Renaissance pada abad 14 Masehi sampai 17 Masehi. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Yang keempat, zaman modern. Pada abad 17 Masehi sampai 20 Masehi, zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Sejarah perkembangan ilmu zaman modern dengan tokoh-tokoh utama René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 dikenal sebagai bapak filsafat modern dengan memperkenalkan metode berpikir deduktif logis yang umumnya diterapkan untuk ilmu alam. Yang terakhir, zaman kontemporer pada abad 20 Masehi sampai sekarang. Sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer yang muncul pada abad ke-20 hingga sekarang. Bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh filsuf. Hubungan keilmuan yang menghasilkan penemuan baru akan dikemukakan beberapa contoh sebagai berikut. Rekayasa genetika yaitu cloning. Cloning adalah teknik penggandaan gen yang menghasilkan keturunan yang sama sifatnya baik dari segi hereditas maupun penampakannya, atau suatu usaha untuk menciptakan duplikat atau fotokopi suatu organisme proses seksual. Yang kemudian nuklir. Awal penemuan nuklir oleh manusia adalah ketika William K. Röntgen pada tahun 1845 sampai 1923. Fisikawan berkebangsaan Jerman pada tahun 1895 menemukan jenis sinar yang diberi nama sinar X Röntgen. Sekian dari saya, mungkin hanya itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimaafkan karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala.